verifikasi dan validasi data yang menjadi dasar pelaksanaan program di lapangan. Untuk memandu jalannya sesi materi dan diskusi, telah hadir bersama kita Ibu Dr. Insinyur Dwi Listiawardani, MSc Dipkom, selaku moderator. Izin, Ibu Moderator, apakah sudah bergabung? Baik, kami sudah bergabung. Boleh tes suara, Bu? Apakah terdengar? Oke, baik, terdengar dengan baik. Baik. Ya. Mohon izin kepada Ibu Moderator untuk kegiatan selanjutnya kami serahkan untuk dipandu dengan dua narasumber. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Dwi Listiawardani, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Deputi Permas Kemenhub Bangga BKKBN, terima kasih Ibu atas arahannya. Yang kami hormati juga narasumber yang dalam hal ini hadir secara pribadi, Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Bapak Dadang Hendra Yuda. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, dan juga narasumber dari Kemenhub Bangga BKKBN dalam hal ini adalah PH Kapusdatin, Saudara Bayi Haki Nur, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga tentunya para peserta yang luar biasa hadir di tengah-tengah kita, baik melalui saluran Zoom maupun saluran YouTube. Yang hadir di sini tercatat diantaranya adalah dari jajaran pimpinan BKKBN sendiri, baik itu PTM, PTP, khususnya para kepala perwakilan Kemenhub Bangga BKKBN seluruh Indonesia, kepala DPPAP DKI Jakarta, para kepala UPD Kabupaten Kota, para ketua DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana se-Indonesia, dan juga yang sangat kami banggakan dari jajaran Badan Gizi Nasional, dalam hal ini adalah para kepala kantor regional, koordinator wilayah, Kodcam, KPPG, dan juga Kepala SPPG, dan juga hadir di tengah-tengah kita yang mengikuti melalui saluran YouTube, yaitu para penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga bencana, dan tim pendamping keluarga dari seluruh Indonesia, dan juga tentunya Bapak Ibu sekalian yang hadir secara berkelompok di masing-masing wilayah maupun di tempat tugasnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita bersyukur bahwa Bapak Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional telah menerbitkan sebuah surat edaran nomor 5 tahun 2026 tentang pemenuhan minimal pelayanan untuk kelompok 3B yang harus dilakukan oleh setiap SPPG. Kita sangat memahami bahwa cakupan pelayanan MBG untuk sasaran 3B masih sangat terbatas, yaitu sekitar 8-9 juta. Artinya ini masih 30% dari sasaran atau target sasaran yang kita perkirakan, yang berjumlah bisa mencapai sekitar 25 juta. Dan sasaran ini mungkin akan semakin tinggi lagi, mengingat saat ini juga kami secara pribadi juga terlibat dalam penyusunan juknis khusus MBG 3B, yang mana di sana sasaran untuk ibu hamil itu juga diupayakan untuk mencakup bukan hanya ibu hamil dengan bayi usia 0 sampai 6 bulan, tetapi berusia 0 sampai 24 bulan. Nah, hal ini tentunya berpotensi untuk semakin banyaknya sasaran MBG bagi sasaran 3B. Kemudian juga mohon izin untuk menyampaikan informasi awal, meskipun ini sedang dalam proses. Kemudian untuk kelompok usia 12 sampai 23 bulan dan seterusnya adalah 24 sampai 59 bulan. Nah, oleh karena itu adanya perkembangan ini juga menuntut kesiapan seluruh SPPG yang ada, baik cakupan secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Di dalam juknis juga tadi disampaikan oleh Ibu Deputi di dalam draftnya,
kita harus melakukan upaya-upaya yang komprehensif melibatkan KL-KL terkait, khususnya Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, BKKBN, Badan POM, dan yang lain-lain, karena isu tentang keamanan pangan bagi kelompok 3B, khususnya balita ini, menjadi isu yang sangat rawan dan harus kita penuhi persyaratan-persyaratannya. Oleh karena itu juga nantinya di dalam distribusi, dalam aspek distribusi yang melibatkan kader pendamping keluarga maupun kader posyandu, ini juga memerlukan persiapan-persiapan yang tidak kecil, tidak mudah. Oleh karena itu juga melalui kesempatan ini tentunya pengawalan dari Bapak Deputi Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelayanan MBG 3B ini nantinya mungkin harus lebih kuat dan harus dilakukan lebih terkoordinasi lagi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita sangat bersyukur bahwa telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang sangat luar biasa, yang secara pribadi Bapak Deputi Pengawasan dan Pemantauan BGN akan menyampaikan, terutama menjelaskan tentang Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 yang nantinya tentunya menjadi bekal bagi kita semuanya, khususnya dari dua lembaga terkait dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional dan juga Kemendikbud BKKBN. Bapak Ibu sekalian, mohon izin mungkin kami ingin sedikit Pak Deputi membacakan tentang biodata Bapak. Nama lengkap Dadang Hendrayuda, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, lahir di Karanganyar 21 Mei tahun 65. Saat ini beliau menjabat sebagai Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional pada Badan Gizi Nasional. Dan tentunya beliau sudah sangat berpengalaman dalam hal di bidang TNI Angkatan Darat karena tugas-tugas beliau dan pengalaman beliau sangat luar biasa. Untuk itu, kesempatan pertama, mohon izin kami persilakan kepada Bapak Deputi untuk menyampaikan materi. Kita memiliki waktu yang cukup leluasa, sehingga kami tidak akan membatasi dulu Pak Deputi karena kita punya waktu sampai pukul 12 lebih untuk dua narasumber. Kami persilakan kepada Bapak Deputi untuk berkenan menyampaikan materinya. Kami persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran Bu? Bagus? Bagus Pak, jelas. Bagus. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator Dr. Insinyur Dwi Listio Wardani. Saya diberikan kesempatan pertama untuk menjadi pemapar. Yang saya hormati Deputi Bidang Pergerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendikbud BKKBN, Ibu Wahyu Niati, SIP MPH. Yang saya hormati Kepala Pusdatin Kemendikbud BKKBN, kemudian para pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama di lingkungan BKKBN, kemudian di sini ada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, Kepala DPP AP DKI Jakarta, Kepala OPD Kabupaten Kota, kemudian ada Ketua DPD IPKB se-Indonesia, wal khusus di sini ya jajaran BGN yang sudah bergabung. Ini para kepala KPBG, kemudian Karek, Korwil, Korcam, bahkan sampai dengan kepala SPPG. Kalau kita lihat dari jumlah audiens 6.000 orang, ini kurang nih Bu. Harusnya sudah mencapai 27.000 sekian. Kalau semua kepala SPPG bergabung dalam acara yang sangat luar biasa ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BKKBN tentunya yang telah membuat acara pada pagi hari ini. Ini adalah kesempatan saya untuk berbicara tentang kenapa sih BGN kok sampai mengeluarkan SE ini. Karena kita melihat di lapangan masih banyak sekali
jajaran SPPG kita ini belum terkoneksi ya dengan institusi terkait, khususnya dalam pelayanan B3. Kita berharap dengan kegiatan pagi ini ya, kita menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan saat ini sangat luar biasa. Karena justru dari 3B, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita, ini harus menjadi sasaran utama kita, sehingga nanti tidak terjadi stunting lagi di Indonesia ini. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan ya sedikit tentang data yang sudah kita ya, silakan. Bapak Ibu sekalian, ya, yang pertama adalah bahwa kita yakini makan bergizi gratis ini bukan menjadi tugas pokoknya MBG saja, tetapi ini harus dilakukan secara kolaboratif. Apa yang disampaikan Ibu Deputi tadi betul. Ya, satu sisi MBG memang menjadi lini utamanya, tetapi bagaimana kegiatan ini bisa kita lakukan dengan baik, tentunya perlu koordinasi yang sangat ketat, yang sangat luar biasa di antara kementerian terkait. Nah, ini sudah terbit Bapak Ibu sekalian, yang penting Kepres nomor 28 tahun 2025. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Kepres ini sudah diimplementasikan, Bu. Banyak, setiap minggu kita pasti lakukan rapat-rapat membahas apa saja, mulai dari penerima manfaat, infrastruktur, rantai pasok, dan sebagainya. Dan ini melibatkan seluruh kementerian terkait. Kalau kita melihat di sini, yang pertama bahwa sebagai ketua adalah Menko Pangan. Ya, ini yang diberikan tugas berat oleh Bapak Presiden. Ya, yang dibantu atau wakil ketua satu di sini adalah Kemenko PMK, ya, pemberdayaan masyarakat, pembangunan masyarakat dan kebudayaan. Kemudian Menko kedua di sini adalah Kemenko PM, ya, pemberdayaan masyarakat. Ini tentunya tidak sembarangan dipilih, tetapi ini ada benang merahnya, Bu. Karena anggotanya di sini juga kebetulan Bu Nani sebagai ketua harian, di mana anggotanya terdiri dari Kemendagri. Kita tahu ya, Kemendagri sudah membuat surat edaran di mana pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2 untuk membuat sebuah satgas percepatan, di mana satgas percepatan ini diketuai tergantung dari pimpinan daerah. Ada yang sekda, bahkan ada kepala daerah sebagai ketua, ya, asisten, kemudian anggotanya juga jelas di situ, Bu, para kepala dinas terkait. Ya, ini sangat luar biasa, ya, koordinasi ini sangat luar biasa, di mana kegiatan di lapangan yang penuh dengan dinamika ini bisa kita selesaikan satu persatu. Kemudian di sini ada Kemenkes, Kemendikdasmes, Kemenpan RB, Bappenas, Kementerian Koperasi, Kemenq, ya, BKKBN, ya, Bakom, Kemenak, KSP, ya, BPKP. Ini semuanya agar program prioritas Presiden ini dapat berjalan sesuai visi, ya, bagaimana masyarakat kita, ya, dalam rangka pemenuhan gizi ini memang benar-benar bisa terpenuhi. Dan kita ingat bahwa tahun 2045 Indonesia emas ini harus ada SDM yang kuat. Banyak sekali yang sudah dilakukan, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ini nanti kalau semuanya sudah berjalan, ini luar biasa. Seperti Kemenko
Kemenkop Koperasi. Di sini ada Koperasi Merah Putih, ya, kemudian ada sekolah rakyat, ada sekolah unggulan. Ini semuanya menuju ke satu titik. Bagaimana Bapak Presiden ingin membangun SDM unggul, sehingga nanti sasaran kita 2045 ini akan terwujud dengan baik. Karena memang diisi-isi oleh SDM yang unggul. Bapak Ibu sekalian, slide kedua, ini sebagai informasi saja kepada Bapak Ibu sekalian, per hari ini, 10 Juni, bahwa sudah operasional sebanyak 27.877 SPPG aktif dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin belum semuanya ya daerah mendapatkan asupan gizi, ya khususnya daerah-daerah terpencil. Nah, ini juga menjadi concern kita, bagaimana wilayah-wilayah 3T yang sudah dituangkan dalam Kepres ini bisa mendapatkan akses yang sama. Ya, bahkan mungkin khusus untuk daerah terpencil di sini, sasarannya bukan hanya anak sekolah saja, 3B, bahkan orang-orang tua yang kita anggap perlu ya mendapatkan akses gizi ini bisa kita berikan. Ya, dari jumlah 27.000 ini kurang lebih ada 61 juta orang yang sudah terlayani. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian slide berikutnya di sini bahwa makan bergizi gratis ini sasarannya sudah jelas. Izin, suara terputus mungkin Pak Deputi? Suara hilang? Mohon izin panitia. Coba. Cek panitia. Ini adalah Bu moderator, Pak narasumbernya keluar dari Zoom. Baru bergabung, Bu, baru bergabung kembali. Ya, sebentar mana ini? terputus Pak. Silakan dilanjut. Sudah Bu? Sudah. Masih bisa Bu? Suara saya? Ya Pak. Ya Pak, sudah Pak, sudah sambung. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti saya tidak akan berbicara panjang lebar, tapi saya berbicara masalah data Bu. Untuk teknisnya sebenarnya ini ada yang ini deputi penyaluran, harusnya bukan hanya deputi tawas saja yang diundang dalam kegiatan ini, harusnya dialur Sistakol juga kaitannya dengan kebijakan, harusnya bisa bergabung di forum yang sangat luar biasa ini Bu, sehingga nanti lengkap satu sesi dari regulasi, sisi lain kaitannya dengan masalah penyediaan dan penyaluran. Nah, kami ini istilahnya penegak lah Bu, menegakkan aturan yang ada. Bapak Ibu sekalian, ini khususnya kepada Kapus Datin, ini adalah data per Maret yang kita terima. Ya, data nasional 3B dari BKKBN. Nah, ini apakah sudah ada APT? Tapi ini yang kita terima Bu. Kita terima. Dari inilah ya kenapa kita keluarkan SE. Ya, karena kami melihat ada dua sisi Bu. Sisi dari BGN sendiri, saya melihat ini para kepala dapur atau kepala SPPG ini banyak yang belum melaksanakan perintah, ya, belum melaksanakan koordinasi khususnya kepada pos-pos Yandu yang ada di daerahnya, sehingga jumlah yang dilayani juga sangat sedikit. Nah, kalau kita melihat selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan data per wilayah setelah keluar SE dari kami. Ternyata perkembangannya sangat signifikan. Wilayah 1, Bapak Ibu sekalian, ini warna kuning, berarti Sumatera. Dari Sabang sampai Lampung ini adalah wilayah 1. Sampai per hari ini, yang bisa kita ambil data,
bahwa balita itu kurang lebih 1.567 sekian. Untuk ibu menyusui 467 sekian. Untuk bumil 218.000 sekian. Jadi jumlahnya total kurang lebih 2.253.000. Nah, ini adalah data terakhir per hari ini, per tanggal 10 Juni yang bisa kita rekap. Walaupun ini saya yakin belum optimal. Ya, mungkin karena jarak, ya, karena macam-macam lah permasalahan di lapangan. Tetapi dengan adanya acara ini, kami berharap ya masing-masing bagian mempunyai peran penting. Ya, khususnya tingkat kabupaten, BKKBN tingkat kabupaten kota, termasuk Posyandu ini, ya kita bisa duduk bareng, kemudian kita mendata ulang, sehingga pemberian makan bergizi kepada 3B ini bisa lebih optimal. Dan saya yakin dari data yang ada tadi, kalau disampaikan oleh moderator sampai 25 juta ini bisa kita penuhi. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa dari 27.000 dapur yang sekarang operasional ini, belum semua wilayah, khususnya daerah terpencil ini, ada dapurnya. Ini menjadi satu permasalahan juga. Ya, nah ini yang perlu kita selalu duduk bersama, saling berkoordinasi, saling memberikan masukan, sehingga perintah Presiden ini segera bisa kita implementasikan. Kemudian yang berikut, ini wilayah 2. Wilayah 2 ini Jawa sampai dengan Madura. Dari 27.000 Bapak Ibu sekalian, dapur yang sekarang operasional, ini semuanya numpuk di Jawa. Ya, hampir 18.000 itu ada di Pulau Jawa dan Madura. Nah, ini data yang kita bisa ambil dari masing-masing kepala SPPG, bahwa untuk jumlah balita dari 18.000 dapur ini baru ada 4.200.000. Kemudian ibu menyusui kurang lebih 1.692.000. Ibu hamil ini kurang lebih 825.000. Jadi total jumlah di Pulau Jawa ini per tanggal 10 Juni ada 6.727. Kemudian yang terakhir, ini wilayah yang paling luas. Mulai dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTB, NTT, sampai dengan Papua. Ini yang bisa kita data sampai dengan 10 Juni 2025. Ya, untuk balita kurang lebih 1.158. Untuk ibu menyusui 350.000. Untuk ibu hamil kurang lebih 180. Jadi totalnya adalah 1.692. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita yakini bahwa data ini akan selalu berubah. Ya, contoh ibu menyusui tidak mungkin hamil lebih dari 9 bulan. Ya, demikian juga balita. Ya, dengan berjalannya waktu itu akan tumbuh ya menjadi anak-anak lebih dewasa dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat jumlah penerima manfaat 3B sebelum kita keluarkan SE nomor 5, ini baru 8.936. Tetapi dengan adanya pemberian SE yang kita keluarkan, ini men-trigger ya, dan saya yakin ini nanti akan lebih banyak lagi. Nah, kegiatan hari ini sangat strategis, sangat luar biasa. Kami berharap Bapak Ibu sekalian, ya dengan adanya keluar ini, harapan kami adalah, kenapa kita sebutkan melayani minimal 300? Berarti bisa lebih, Bu. Bisa sampai 1.000, ya, 1.500 dan sebagainya. Kita berharap lebih banyak akan lebih bagus. Nah, harapan kami, Bapak Ibu sekalian, dengan acara ini, ya, dalam rangka pemenuhan gizi nasional,
ya pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola terciptanya konsumsi yang aman, beragam, bergizi seimbang bagi masyarakat. Agar stunting ini dapat teratasi, maka yang diperlukan adalah 3B. Jadi Bapak Ibu sekalian, refocusing yang dimaksudkan oleh Ibu Kepala adalah kita akan evaluasi kembali, khususnya di kota-kota besar ini, apakah perlu sampai dengan SMA. Ya, kita akan pilah-pilah kembali, ya sekolah-sekolah yang kita anggap menengah ke bawah ini yang kita prioritaskan, khususnya daerah-daerah terpencil. Kemudian kami berharap agar optimal perlu ada kerjasama antara BKKBN untuk segera melakukan inventarisasi, update data, ya jumlah real 3B di lapangan. Kemudian apa sih langkah-langkah konkretnya? Bapak Ibu sekalian, kita ada pejabat di daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Walaupun Bapak Ibu sekalian, belum semua provinsi, belum kabupaten kota ini ada pejabatnya. Tetapi mudah-mudahan dengan keluarnya organisasi baru kita akan segera rekrut Bapak Ibu sekalian, ya pejabat di tingkat 1 provinsi ini sebagai perpanjangan tangan kita. Demikian juga di tingkat kabupaten kota. Namun demikian kita sudah berjalan, ya ada adik-adik SPP ini Sarjana Penggerak Keuangan Indonesia, ya secara ad hoc untuk mengisi kekosongan ini ada yang ditunjuk sebagai Karek, ya kepala regional. Ini berarti di tingkat provinsi. Kemudian ada juga Korwil, ya jadi kepala wilayah ini setingkat kabupaten kota. Kemudian turun ke bawah lagi ada Korcam, ya koordinator kecamatan. Ini tingkat kecamatan. Jadi sebenarnya kalau kita bisa duduk bersama, ya kita petani bersama, kalau orang Jawa bilang, saya yakin data ini setiap hari akan dapat valid, ya walaupun nanti ada perubahan-perubahan yang signifikan. Tetapi kita berharap dalam kesempatan ini kami memohon, ya kerjasama yang luar biasa, khususnya BKKBN di tingkat 1, tingkat 2, tingkat kabupaten, bahkan di tingkat Posyandu. Kita duduk bareng para kepala SPPG, Korcam, Korwil, kalau itu tingkat kabupaten, kita tarik lagi tingkat provinsi, tapi akan lebih optimal apabila di tingkat kabupaten atau kota, sehingga data itu benar-benar real, ya semua data tentang 3B, mulai dari balita, ibu menyusui, ibu hamil ini bisa kita rangkum, ya kemudian kita masukkan dalam data yang paling real dan segera, ya kita intervensi dengan memberikan makan bergizi. Tentunya akan berbeda, ya menu yang akan diberikan, kemudian jenis makanan dan sebagainya, sehingga mereka benar-benar tumbuh sehat, ya dan kuat nantinya. Bapak Ibu, saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan atau diskusi, silakan, ya. Tapi kita berharap acara hari ini sangat luar biasa. Terima kasih Bu Deputi. Tinggal bagaimana implementasi kita di lapangan, ya kita yakini bahwa ada pejabat di tingkat provinsi yang mewakili bagian pusat, kemudian ada di tingkat kabupaten kota, bahkan sampai dengan tingkat kecamatan. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang masif, ya kita akan mendapatkan jumlah real tentang jumlah 3B yang ada di wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Saya rasa itu Bu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang baik. Ya saya akan lebih baik singkat saja. Saya berbicara data.
Mudah-mudahan program yang sangat bagus ini bisa segera kita realisasikan di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Deputi atas pemaparannya. Harapan kami tentunya mudah-mudahan penataan organisasi BGN di tingkat provinsi ke bawah dapat segera terrealisasikan sehingga koordinasi per level wilayah dalam berbagai hal tentunya dapat segera berjalan dengan lancar. Harapan kami juga betul Bapak Deputi bahwa kita akan juga melakukan kegiatan serupa setelah diterbitkannya petunjuk teknis yang baru tentang MBG 3B yang saat ini sedang diselesaikan oleh Kedeputian Sistakol BGN, yang mana di situ memang diuraikan secara lebih rinci dan tentunya pertemuan-pertemuan seperti ini juga harus berlanjut ya dalam berbagai aspeknya karena aspeknya sangat banyak selain pemenuhan standar gizi, keamanan pangan, soal data, soal gerakan di lapangan, distribusi, edukasi dan sebagainya, banyak sekali hal-hal yang perlu terus kita lakukan koordinasi. Baik, untuk selanjutnya Pak Deputi mungkin nanti akan ada kita buka juga diskusi ya, dan bagi peserta mohon yang nanti akan bertanya nanti silakan untuk raise hand ya karena akses tidak semuanya dibuka, tapi kalau raise hand nanti akan dikelola oleh panitia untuk bisa dibukakan akses. Selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber yang kedua, Bapak Bayi Hakinur dari Pusat Pusdatin Kemenduk Bangga BKKBN untuk menyampaikan materinya, terutama bagaimana kita dapat bekerja sama dalam penyediaan data MBG 3B ya, mulai dari penyediaan data awal sampai dengan proses verifikasi validasinya di setiap level seperti apa. Ini akan memberikan gambaran tentunya bagi kita semuanya, terutama bagi teman-teman di jajaran BGN yang terlebih khusus tentunya di lapangan ya, baik SPPG maupun juga tadi disampaikan ada beberapa level termasuk juga Korcam, Porwil, Karek, semuanya harus memahami bagaimana data itu sistem yang kita sudah kembangkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program MBG 3B. Kami silakan kepada Pak Bayi Haki untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Ibu Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemenduk Bangga, Ibu Wayuniati. Yang kami hormati Bapak Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Bapak Letjen Dadang Hendra Yuda. Yang kami hormati Ibu Direktur PLT Direktur Binmas, Bu Siti Jamila. Yang kami hormati Bapak Ibu Kep PTM, PTP di BGN yang mengikuti, PTP Pusat yang hadir di ruangan NKKBS, termasuk PKB Ali Utama. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Perwakilan BKBM Provinsi atau Dinas di Kabupaten Kota yang mengikuti baik secara Zoom maupun live streaming YouTube. Yang kami hormati jajaran BGN di daerah, KPPG, Karek, Korwil, Korcam, dan Kepala SPPG. Termasuk nanti ada kader-kader kami TPK dan PKB, PLKB yang ada di lapangan sebagai ujung tombak suksesnya program kita ini. Bapak Ibu sekalian, tadi moderator dan Ibu Deputi menyampaikan kami untuk memperlihatkan validasi dan kesiapan data. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk itu kami share materi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di paparan ini kami tidak hanya menyampaikan bagaimana sih prosesnya data kami dan bagaimana nanti sukses kami dari SIGA ini dari tahun 2021 sampai
2024 dan sampai sekarang data ini masih dimanfaatkan buat memberikan keyakinan buat seluruh jajaran BGN dan kita semua, terutama kader di lapangan, bagaimana kami mengolah data kependudukan. Jadi kami berikan judul Sistem Informasi Keluarga untuk mendukung program kerja prioritas nasional, makan bergizi gratis untuk bumil, busui, baduta, non-PAUD. Bapak Ibu sekalian, berikut kami sampaikan tentang SIGA ini seperti apa. Dia adalah satu portal untuk akses data kependudukan dan keluarga Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang punya akses, misalnya BGN nanti kami berikan akses, bisa mendapatkan data by name, by address Bapak Ibu sekalian. Ini aksesnya ada akses publik yang hanya rekap sampai level kecamatan, ke kabupaten, dan level untuk akses sampai level BNBA-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dasar hukum pelaksanaan SIGA ini Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Jelas disebutkan di pasal 49 bahwa pemerintah dan Pemda menyelenggarakan dan pengembangan sistem informasi keluarga, kependudukan dan keluarga. Diperkuat dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda. Ini tentang pengolahan dan pengendalian sistem informasi keluarga. Dan yang sangat karena adanya data individu by name by address Bapak Ibu sekalian, Bapak Deputi, kami sangat berpegangan kepada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Berikutnya, Undang-Undang 52 itu ada turunannya adalah PP nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. Di sini disebutkan di pasal bab 4-nya penyelenggaraan sistem informasi keluarga Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan berikutnya Bapak Ibu sekalian, dasar hukum penyelenggaraan SIGA ini Bapak Ibu sekalian, itu adalah Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data keluarga. Berikutnya yang program yang berkenaan dengan BKKBN dan BGN langsung kita kolaborasi Bapak Ibu sekalian, itulah Perpres nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Di kami pun ada Perka BKBN tentang sistem informasi keluarga, ada Perka nomor 19 tahun 2023 tentang satu data keluarga melalui sistem informasi keluarga. Ini Perka di dalamnya tentang wali data Bapak Ibu sekalian, dan dinyatakan bahwa wali data untuk Kementerian Bangga hanya pusat data dan informasi yang ada di pusat. Berikutnya adalah Renstra Kementerian Bangga tahun 2025-2029. Jadi SIGA ini Bapak Ibu sekalian itu adalah alat monitoring, data perencanaan, pengumpulan kinerja dan peta kerja, terutama untuk Kementerian Bangga di setingkat wilayah, dan bisa dimanfaatkan oleh program pembangunan nasional lainnya. Nanti di slide-slide akhir saya akan lihatkan bagaimana kami mensupport beberapa kementerian, hampir 20 dan kabupaten kota. Ini data-data yang menggunakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyeluruhan data Bapak Ibu sekalian. Nah, mandat Bapak Ibu sekalian, tentang mandat Perpres nomor 115 tahun 2025. Di Perpres ini pasal 47, Kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan sub-urusan pemerintahan pembangunan keluarga, lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, mendayagunakan kader pendamping keluarga untuk distribusi makan bergizi gratis kepada sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah 5 tahun mulai usia 6 bulan, dan edukasi pada konsumsi pangan sehat di tingkatan keluarga. Dari Perpres 115 ini
antara Menteri Kependudukan dengan Kepala BGN tahun 2025 ada MOU dan PKS yang lingkupnya adalah yang pertama adalah kolaborasi dalam pendayagunaan sumber daya pada tingkat lapangan mempercepat pemenuhan kebutuhan gizi nasional. Yang kedua yang sangat penting dalam pemenuhan itu semua adalah pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi program pemenuhan gizi dan percepatan penurunan stunting. Yang berikutnya kegiatan monitoring dan evaluasi serta topik-topik lain yang disepakati. Tujuannya satu, Bapak Ibu sekalian, program ini kita mensukseskan program kerja prioritas nasional Bapak Presiden 2025-2029 bidang kesehatan terutama terkait dengan makan bergizi gratis bagi sasaran 3B. Bapak Ibu sekalian, untuk sebagai literasi kita Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sih sumber-sumber data yang ada di kami Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan undang-undang, berdasarkan PP tersebut, data kami Bapak Ibu sekalian semuanya dasarnya adalah hasil pendataan keluarga. Pendataan keluarga itu sudah lama dilakukan, tapi yang sangat kuat kami lakukan tahun 2015 dan tahun 2021. Ini dilakukan sekali 5 tahun, metodenya sensus. Sasarannya Bapak Ibu sekalian data individu, keluarga, isinya adalah suami, istri, dan anak, ayah, anak, ibu, dan anak, itu keluarga utama. Dan keluarga khusus Bapak Ibu sekalian, kakek, nenek, cucu, kakak, adik, itu ada di data kami. Dan setiap tahun kami melakukan pemutakhiran pendataan keluarga sekali setahun, sifatnya sampling Bapak Ibu sekalian. Rata-rata hanya 10 sampai 20%, sangat tergantung pada hasil kesepakatan dengan Bappenas dan itu kesediaan anggaran untuk melakukan ini. Dan ini sama dengan sasaran di PK, itu ada keluarga dan keluarga khusus. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, dari pendataan keluarga dan pemutakhiran itu kami mengembangkan modul untuk perval keluarga berisiko stunting. Berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, kami mengembangkan modul. Pertamanya perval ini sampai 2 tahun lalu dilakukan tahunan Bapak Ibu sekalian, sehingga datanya bisa update hanya 2 kali setahun. Dan akhir 2025 kemarin, pimpinan kami membuat kebijakan update perval dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah modal kita untuk mendapatkan akses data yang baik nanti Bapak Ibu sekalian, SPPG dan kader kami di lapangan bisa koordinasi untuk melakukan updatingnya. Ini kelompok sasaran tertentu, isinya Bapak Ibu sekalian sasaran pendampingan KRS, LC Meal untuk gerakan cegah stunting dan makan bergizi gratis. Nanti ada keluarga, isi dalamnya ada keluarga Bumil, Baduta, Balita, dan Catin Bapak Ibu sekalian. Itu di menu perval. Dan untuk besaran kami Bapak Ibu sekalian, semua data itu kami ada di rekap data keluarga. Itu data warehouse kami. Isinya seluruh data yang bisa menjadi support untuk sistem-sistem kami yang ada. Bapak Ibu sekalian, ini proses bisnisnya Bapak Ibu sekalian, rangkaiannya karena sudah terintegrasi, dua nanti juga akan silakan slide seperti apa integrasinya dan infrastrukturnya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, pendataan itu 5 tahun Bapak Ibu sekalian, dan update data wilayah sesuai dengan Kemendagri. Kita sudah padan dengan Kemendagri, rata-rata padan itu 84% Bapak Ibu sekalian. Ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa data yang ada di Kemenduk Bangga bisa kita temui dan teruji untuk lapangan Bapak Ibu. Dari rekap data keluarga Bapak Ibu sekalian, nanti kita fokus kepada yang modul pertama dalamnya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada TPK, tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini jumlahnya sekitar 200.000 TPK.
Satu TPK tiga orang berarti sekitar 600.000. Ada rincian di belakang nanti Bapak Ibu sekalian yang saya warnain pink dan merah ini di belakang Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi penting untuk program kita yang makan bergizi gratis MBG untuk 3B ini. Berikutnya adalah verbal KRS. Di sini ada tentang verbalnya sendiri untuk stunting, MBG dan genting. Nanti untuk pendampingan Bapak Ibu sekalian, itu ada LC-MIL-nya. Datanya perubahan-perubahan data kependudukannya kita lakukan di verbal, tapi untuk pendampingan, apapun yang lakukan pendampingan di dalamnya, kita akan masukkan ke modul LC-MIL. Jadi modul ini kami namakan Siga Mobile Bapak Ibu sekalian. Ini bisa diakses secara melalui Android, dan memang harus orang TPK yang terverifikasi yang bisa masuk ke sini. Nah, ini nanti yang mereka kelola adalah data-data yang ada di wilayah mereka masing-masing. Bapak Ibu sekalian, seperti ini dalam sistem kami secara besaran Bapak Ibu sekalian. Semua modul kami, terutama modul pendataan keluarga berisiko stunting itu mensupport untuk DWH kami, Staging DB SIGA kami Bapak Ibu sekalian. Nanti dari sini akan dibagikan untuk ke BGN pun kami sudah siapkan API-nya, berbagi pakai data interoperabilitas dengan Pusdatin BGN yang tarikan datanya per desa individu Bapak Ibu. Kita menggunakan SPLP dari Komdigi. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada kami di manajemen, lengkap untuk manajemen, semuanya terintegrasi ke dalam satu sistem. Ini yang kami sebut sistem informasi keluarga secara sistem TI-nya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk lebih melihatnya Bapak Ibu sekalian, ini biar meyakinkan kita bahwa bagaimana sih data yang bagus itu. Data yang bagus itu dihasilkan dari TI yang bagus Bapak Ibu sekalian. Kami disupport oleh Bapak Ibu, teman-teman kita dari Kominfo sekarang berubah menjadi Komdigi Bapak Ibu sekalian. Dan kami disupport juga oleh untuk keamanannya dan segala macamnya oleh Badan Intelijen Negara, terutama Deputi 6 terkait cyber Bapak Ibu sekalian. Kami disupport juga oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Dan kami disupport untuk Badan Informasi Geospasial. Karena data kami mempunyai geotagging Bapak Ibu sekalian. Jadi per KK itu ada geotaggingnya. Untuk yang formulir Bapak Ibu sekalian mungkin geotaggingnya agak menumpuk. Tapi dengan bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial, data-data itu bisa didekatkan ke wilayah terkecilnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, susunannya udah seperti perumahan Bapak Ibu sekalian yang kami bikin. Dari user di depan, itu datanya akan masuk ke rekapitulasi data keluarga Bapak Ibu sekalian. Nanti kita gunakan untuk pengadilan lapangan, pelayanan KB. Nah ini untuk badutanya yang tengah Bapak Ibu sekalian. Untuk badutanya, ini penampingan ibu hamilnya juga ada. Jadi data ini saling mengait dengan satu sama lainnya yang ada di sistem kami. Nah Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, hasil pendataan 2021 kami menghasilkan sekitar 68,9 juta KK atau sekitar 228.813.273 individu. Itu tahun 2021 pas pendataan besarnya. Dan pada pemutakhiran PK 2025 kami memutakhirkan sekitar 12.756.566 keluarga termutakhirkan. Jadi data basis ya keluarga Indonesia yang ada di database kami saat ini sekitar 74,1 juta KK. Ini bisa kita gunakan dan kita update Bapak Ibu sekalian, tinggal kita perbaiki sistemnya, apa yang dibutuhkan BGN terkait variabel-variabelnya nanti kita diskusikan dengan Pusdatin Bapak, dengan Pak Deputi juga. Kebutuhan BGN apa aja, sistemnya udah ada, aplikasinya kami sudah menjalankan aplikasi, tinggal menambahkan modul dalam aplikasi tersebut.
Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah variabel-variabel yang ada di pendataan keluarga kami, Bapak Ibu sekalian. Satu orang, satu keluarga itu, Bapak Ibu sekalian, untuk blok kependudukannya ada 20 variabel. Mulai dari status keluarga sampai bekerja di luar negeri. Yang sangat kita perlukan pasti nomor KK, nama, nik, jenis kelamin, tanggal lahir, status perkawinan, hubungan dengan kepala keluarga, kode ibu kandung, status pekerjaan, pendidikan. Di sini juga Bapak Ibu sekalian, alamatnya kita dapatkan minimal sampai RT-nya. RT RW ada semua di data kami. Jadi datanya by name, by address, satu keluarga full selama kadernya melakukan pendataan. Berikutnya juga ada blok keluarga berencana, kita tidak terlalu bahas karena ini lebih kepada pembangunan keluarga berencananya. Yang satu lagi yang untuk kerjasama kita tuh blok pembangunan keluarganya Bapak Ibu sekalian. Ini ada tentang makanan, nanti akan menghasilkan apa sih yang dimakan oleh keluarga tersebut, akan terbaca dari hasil pendataan, kepemilikan sumber penghasilan, kepemilikan aset. Nah ini nanti kalau sampai Ibu Kepala, Pak Deputi, Ibu Kepala BGN untuk melakukan penguatan, penajaman program, bisa kita lihat satu persatu detail seperti ini Bapak Deputi, sama kami P3KE kemarin butuhnya apa saja bisa kita samakan dan kita sesuaikan nanti, dan jumlah orang yang menetap di rumah itu akan terbaca serta kepemilikan rumah. Kepemilikan rumah ini penting Bapak Ibu sekalian, untuk terutama untuk 3B ini ya. Karena pemilikan rumah itu sama kayak bumil, bisa setahun dia ada, besoknya udah pindah. Jadi data kita akan sangat berubah-ubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kesiapan data SIGA untuk pensasaran MBG 3B. Seperti kami sampaikan Bapak Ibu, yang disampaikan Ibu Dani tadi, Ibu Moderator, itu jenis datanya. Pengumpulan dasar itu hasilnya adalah hasil pendataan. Data yang 74,1 juta itu bisa kita jadikan data dasar Bapak Ibu sekalian, karena di sana ada nama, alamat, tanggal lahir segala macam dan keluarganya. Nanti itu menjadi data dasar sasaran kita. Walaupun variabel-variabelnya untuk ada yang belum terupdate, nanti juga ada di rekap data keluarga, ada di verbal. Pelaksananya di lapangan itu adalah kader pendataan Bapak Ibu sekalian, dan saat ini lebih utamanya adalah dalam pelaksanaan program kita ini adalah tim pendamping keluarga. Mereka ada di wilayah-wilayah terdekat dengan keluarga, karena levelnya pasti maksimal ada bisa, tapi kebanyakan TPK kami levelnya adalah berada di wilayah RW maupun RT. Outputnya Bapak Ibu sekalian, pengumpulan data dasar ini adalah data sasaran by name, by address. Ini udah digitalisasi sehingga kita bisa dapatkan mengalirkan data dengan baik. Berikutnya yang sangat diperlukan adalah verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan ini Bapak Ibu sekalian, ini melalui modul verbal KRS kami bisa dilakukan oleh TPK pelaksananya Bapak Ibu sekalian. Nanti data BNBA-nya sasaran akan valid. Kalau misalnya pegang satu RW akan cepat banget, atau RT Bapak Ibu sekalian, TPK akan cepat banget untuk mendapatkan ibu hamil, baduta, non PAUD maupun ibu menyusui. Ini akan, dan jika ada kekurangannya mereka akan melengkapi variabelnya. Jika ada keluarga baru, mereka akan menambahkan di sini Bapak Ibu sekalian. Nanti dilakukan updating dengan menambahkan dan pendampingan Bapak Ibu sekalian. Ini yang digunakan adalah verbal KRS untuk update datanya, untuk pendampingan segala macamnya, pemberian pengantaran ompreng segala macamnya, kita bisa siapkan di modul LCMIL. Pekerjaan satu Bapak Ibu sekalian, TPK. Jadi mereka juga melakukan KIE, melakukan segala macam terkait makan bergizi, KIE-nya Bapak Ibu sekalian, mengantarkan ompreng sekalian ke keluarga-keluarga sasaran, dan kita bisa mendapatkan informasi
mereka bisa melaporkan langsung. Kalau LC dan Verval ini kita kembangkan satu modul pelengkap dari yang sudah ada Bapak Ibu sekalian. Datanya akan update, bisa bulanan atau sesuai dengan kebutuhan. Karena di BGN saat ini butuhnya bulanan, bisa bulanan kita berikan, sedangkan untuk update itu bisa dilakukan setiap saat. Nah, validasi Bapak Ibu sekalian, di aplikasi kami validasinya secara sistem sudah ada, tapi di Verval ini juga akan lakukan validasi secara statistik oleh tim Pusdatin. Nanti kita kerjasama juga dengan BGN, tim Pusdatin BGN, Datin Perwakilan Provinsi, dan penyuluh keluarga berencana dan PLKB. Dasar sasaran calon penerima MBG yang sudah tervalidasi di pusat akan ditetapkan nanti oleh BGN. Kami akan berikan ke BGN dan ditetapkan sebagai data sasaran untuk digunakan oleh SPPG. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Deputi menyampaikan data-data, kami cukup menyampaikan data rekap Bapak Ibu sekalian. Tapi data rekap ini totalnya adalah 200 untuk TPK Bapak Ibu sekalian, 200.285 tim TPK dengan jumlah anggota 599.922. Ini Bapak Ibu sekalian tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan mereka ada di lapangan, lokasi terdekat dengan keluarga. Dan data ini Bapak Ibu sekalian, kemarin sempat dengan Pak Direktur Tengku Syahdana kami men-share di BGN, men-share jumlah ini, dan beliau juga melihat data by name-nya. Jadi data ini Bapak di Ibu sekalian, di sistem kami benar-benar ada BNBA-nya lengkap dengan nomor HP-nya sampai wilayah di mana. SPPG misalnya, kalau saya tinggal di Depok Bapak Ibu sekalian, Cilodong, kalau saya contohkan yang lain agak repot Bapak Ibu, nanti ada yang marah. Saya tinggal di Cilodong, SPPG Cilodong nanti akan tahu siapa sih TPK-nya. Bisa diberikan Bapak Ibu sekalian, tapi by name by address ini memang kita perlu kehati-hatian, jangan sampai orang komplain. Akan ada Bapak Ibu sekalian berita acara serta terima, dan sedikit ada kewajiban yang harus dipenuhi melindungi data ini. Jangan sampai terjadi suatu formulir bocor. Kita di pusat bekerja lama untuk menyelesaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, jumlah TPK yang mendiskusikan laporan per 10 Juni Bapak Ibu sekalian ada sekitar 124.157 orang yang telah mendistribusikan MBG. Nah, ini berbeda dengan data Pak Deputi tadi, Pak Deputi. Ini menunjukkan bahwa data ini sangat dinamis. Pak Deputi menyampaikan data Maret, saya menyampaikan data lebih lama Pak. 28 Januari 2026. Data yang ini, Bapak Ibu sekalian, data yang ada di sistem kami sampai by name-nya. Jadi ada sekitar Bumil itu 421.127. Ibu hamil ini lamanya paling 9 bulan 10 hari. Bapak Ibu sekalian, kehamilan itu, dan paling cepat kita dapatkan 9 bulan 10 hari, rata-rata orang hamil dapatnya sebulan setelahnya. Jadi sekitar 8 bulan Bapak Ibu sekalian. Ya, datanya harus diupdate, dan kita harus punya orang di lapangan yang untuk pendampingan. Ibu Sui sekitar 288.152, dan ini sama, nanti akan ada perubahan-perubahannya cepat juga Bapak Ibu sekalian. Ibu Sui ini 2 tahun sudah selesai. Balita kita punya 7.732.283 orang. Totalnya adalah 8.428.648. Berbeda dengan pada data Pak Deputi tadi, ini karena data ini sangat dinamis. Dan data ini diupdate dari lapangan, ada yang perubahan umur, baduta, balita yang sudah tidak balita, dia akan keluar dari sistem kita. Nah, dari proyeksi Bapak Ibu sekalian, kita ini proyeksi dari Susenas dan hasil pendataan keluarga, Bumil itu seharusnya adalah 1,3 juta.
Ini yang harus kita kejar dengan kader kita di lapangan, kolaborasi antara BGN dan Kemenduk Bangga. Busui sekitar 3,3, Baruta non PAUD sekitar 21,1 juta. Ini totalnya adalah 25,7 juta. Dengan data yang ada di kita saat ini bisa dilakukan verifikasi oleh TPK kami di lapangan. Nanti mungkin akan ada kebijakan dari Pak Menteri, dari pimpinan dan pimpinan BGN untuk kita melakukan updating masif, misalnya Bapak Ibu sekalian, untuk pensasaran 3B ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya terakhir ini sedikit menyampaikan biar memberikan keyakinan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Data kami sudah digunakan banyak oleh kementerian dan lembaga termasuk Pemda. Ini mandat yang pertama itu Bapak Ibu sekalian tahun 2022, Impres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini kami menyiapkan hasil pendataan keluarga untuk mendukung penetapan kebijakan intervensi penghapusan kemiskinan ekstrim termasuk penurunan stunting. Nah, ini Impres ini diperbarui dengan Impres 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, di sini kami menyediakan hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran pendataan keluarga untuk pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Di sini juga mendaya gunakan sumber daya manusia di lapangan. Ini untuk PKPN pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dengan PKPN MBG pasti akan sangat bersinggungan Bapak Ibu sekalian, karena yang miskin dan ekstrim ini, kemiskinan ekstrim ini kayaknya perlu kita support gizinya melalui MBG ini, sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 20 kementerian lembaga yang di slide ini, masih ada yang lain Bapak Ibu. Ini yang terbesar menggunakan data kami, dan yang paling besar Bapak Ibu sekalian adalah Menko PMK. Ini untuk pensasaran data P3KE, dan kemarin pindah ke Menko PM. Sejak kabinet yang baru ini ada ke Menko PM, semuanya untuk pensasaran kemiskinan ekstrim. Laporan dari Menko PMK, karena waktu itu Menko PMK Bapak Ibu sekalian, pemanfaat data P3KE udah 100% provinsi, sekitar 94% kabupaten kota. Itu laporan sampai 2024. Dan saat ini 2025 karena menggunakan DataSen, itu laporan langsung ke DataSen, Bapak Ibu sekalian. Kemenkes juga menggunakan data kami. Badan Pangan dari 2021 menggunakan data ini untuk intervensi pemberian makanan, cadangan makanan pemerintah, ayam dan telur, Bapak Ibu sekalian. BPS juga, BPS dan Bappenas, Bapak Ibu sekalian, untuk itu Tentara Nasional, Kementerian Keuangan Bapak Ibu sekalian menggunakan data ini, Kementerian PUPR untuk program BSPS dan real estate-nya Bapak Ibu sekalian, ini menggunakan data dari SIGA kami. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, kami diminta juga data oleh Sekretariat Wakil Presiden untuk data keluarga menurut desa, dashboard keluarga berisiko stunting beserta foto jamban dan rumahnya. Ini aktif di Sekretariat Wakil Presiden Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk Pemda sekitar 37 yang kami 36 yang bisa kami tampilkan Bapak Ibu sekalian. Ini yang memanfaatkan data kami secara utuh, udah lama, dan udah ada yang menggunakan EPI segala macam. Ini untuk keluarga berisiko stunting. Nah, konvergensi pemanfaatan 2025 sampai sekarang itu untuk pusat data statistik Bapak Ibu sekalian untuk DTSen-nya. Dan sesuai dengan Impres nomor 4 dan Impres nomor 8
Berikutnya dengan Badan Gizi Bapak Ibu. Ini yang jadi tusi kita bersama antara BKBN dengan Kementerian Bangga, data hasil pendataan keluarga dan pemutakhirannya atau verbal Bapak Ibu sekalian untuk pensasaran program makan bergizi gratis. Kami mengusulkan anggaran pun untuk RKP 2027. Kami memasukkan ini dan mohon support dari Pak Deputi. Demikian yang bisa kami paparkan Ibu Deputi. Kami kembalikan untuk pertanyaan selanjutnya bisa diskusi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayi Hakinur atas pemaparannya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, manakala ada yang ingin bertanya silakan untuk raise hand ya. Pak Deputi yang kami hormati, mungkin ini ada hikmah tersendiri ya, bahwa kami memperkenalkan sistem informasi keluarga ke hadapan Bapak Deputi, yang mana ini adalah sebuah sistem yang sangat komprehensif ya, yang bisa digunakan untuk berbagai program pembangunan tentunya ya. Tadi disampaikan oleh Pak Moderator Pak Bayhaki bahwa manakala program MBG ini memerlukan, maka itu bisa memanfaatkan dengan cara membentuk modul, menambahkan variabel-variabel yang dibutuhkan, sehingga kita bisa melakukan pemantauan tentunya dari sisi penerima manfaat ya. Kalau selama ini mungkin BGN lebih banyak konsentrasi kepada sisi SPPG-nya, yaitu penyediaan. Tapi kalau dari kami nanti bisa menggunakan sistem ini untuk dari sisi penerima manfaat, karena di sini akan kita kembangkan variabel-variabel manakala diperlukan ya, karena datanya lumayan komprehensif dan sifatnya sudah terintegrasi, dan kita tahu bahwa untuk MBG 3G ini melibatkan tim pendamping keluarga ya dalam proses pendampingan, proses distribusi makanan ke rumah-rumah, proses edukasi kepada sasaran. Nah, tinggal kita menambahkan satu fungsi lagi, yaitu proses input data, verifikasi, validasi ya untuk seluruh sasaran. Dengan demikian ini Pak Deputi nanti akan dimudahkan untuk melakukan pemantauan maupun pengawasan ya untuk program MBG ini, termasuk juga nanti dampaknya terhadap percepatan penurunan stunting gitu ya. Jadi namun ini masih belum bisa kita lanjutkan karena mungkin komunikasi antara dua lembaga kita ini masih belum sempurna ya. Sehingga mungkin melalui Pak Deputi kami mohonkan bantuan bagaimana agar sistem yang sudah tersaji ini bisa kita bangun ya, dalam arti kita hidupkan, kita fungsikan untuk mendukung MBG yang menjadi program prioritas Bapak Presiden kita. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu menunjukkan pukul 11:10 dan kita memiliki cukup banyak waktu untuk melakukan diskusi. Untuk itu kami sediakan kesempatan kepada para peserta. Mungkin nanti kami mohonkan panitia untuk menseleksi siapa saja ya yang dapat mengajukan pertanyaan, karena aksesnya memang dibuat sedemikian rupa, jadi tidak terlalu bebas untuk bertanya ya, tapi melalui proses raise hand. Kami persilakan. Belum ada yang raise hand? Nah, mungkin kami tawarkan dulu kepada Bapak Ibu yang hadir di ruang NKKBS, yang hadir secara luring untuk mengajukan pertanyaan, terutama kepada Pak Deputi dulu mungkin. Kami persilakan, mungkin Ibu Direktur langsung atau Bapak Ibu sekalian yang hadir sambil menunggu waktu pengajuan pertanyaan dari peserta daring. Ya, sambil menunggu izin Bu Moderator, sambil menunggu peserta yang daring. Ya, terima kasih Bu Moderator yang saya hormati, para pembicara. Saya kira ini tadi sudah disampaikan, ini forum yang bagus ya. Nah, tadi disampaikan ada Inpres 8 nomor 8 tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan.
Dan ini 3B, ini saya kira implementasi dari Perpres 72 ya, percepatan penurunan stunting. Ya, Perpres itu sampai sekarang masih berlaku, belum dihapus ya. Dan itu targetnya 14%. Tahun 2025 ini masih 18% ya, artinya masih belum mencapai target. Nah, saya kira ini strategis sekali. Tadi data-data dari BKKBN, Kemenduk Bangga itu by name by address bagus. Walaupun updating terakhirnya itu Januari 2026, tapi data dasarnya saya kira ada. Dan Kemenkes juga ada data EPPBGM ya, saya kira nggak masalah kalau tentang data. Nah, kebijakan Pak Presiden itu juga 3B. Nah, ini kami padukan ya, ini mengingat ya, mohon maaf Pak Deputi BGN ya, ini supaya kita fokus ya. Kan dalam pengentasan kemiskinan juga itu ada yang namanya desil ya. Nah, mungkin untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas upaya pelayanan yang berbasis kualitas, itu dari tadi yang jumlah sasaran 25 juta sasaran 3B, ini dikaitkan dengan juga jumlah tenaga lapangan PLKB dan TPK yang ada di kabupaten kota itu jumlahnya terbatas, dan kita berupaya dalam level mutu kualitas ya, sehingga mungkin kita sesuaikan dengan sasaran stunting ya. Jadi stunting itu kan katakanlah 20% ya. 20% dari total jumlah sasaran 3B itu 25 juta ya. Jadi mungkin sekitar 5 juta lah ya. 5 juta, tapi kalau itu digarap dengan intens ya, dengan kualitas yang bagus, saya yakin akan mempercepat penurunan stunting ya. Dari sekarang 18, kalau menurun menjadi 14 itu hanya 4% ya. Itu saya kira dalam waktu 1 atau 2 tahun bisa. Itu asal tadi yang disampaikan oleh Bu Moderator tentang monitoring. Ya, ini ada satu lagi aspek monitoring pelaporan yang perlu kita kawal ya. Jadi dulu waktu Perpres 72 itu ada kelemahan karena tidak ada dana ya. Nah, sekarang kita kerjasama dengan BGN, pendanaan untuk pembiayaannya dari BGN. Nah, kemudian yang kedua, Masukannya? ya, Ya. izin Bu, satu lagi yang kedua. Nah, karena ini sasaran 5 juta ya, itu di daerah-daerah yang sangat menyebar ya, itu mungkin ya, karena ini di BKKBN juga ada dapur sehat atasi stunting ya, dahsyat itu ya. Nah, barangkali ini bisa dikolaborasikan atau diintegrasikan bagaimana mendayagunakan dahsyat ini, karena dahsyat ini basisnya adalah masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga kalau basisnya masyarakat, pembiayaannya mungkin dari BGN, tapi dilakukan operasionalnya oleh dahsyat, pendistribusiannya oleh TPK, pengawasannya oleh masyarakat. Nah, itu saya kira akan dari sisi manajemen itu akan lebih lebih terintegrasi lah kalau menurut saya. Saya kira itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Wid atas informasinya.
Mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wid nanti akan kita bahas kembali dengan Kedeputian Sistem dan Tata Kelola. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi yang raise hand pertama adalah Pak Onan Sepang yang mungkin sudah masuk ke dalam room panelis. Kami persilahkan. Silakan Mbak, perkenalkan singkat. Izin Ibu, Silakan. izin pimpinan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Onan Kristanto Sepang. Saat ini sebagai Kepala SPPG di Kota Palu, Biro Bulu Selatan 4, sekaligus Korcam di Kecamatan Palu Selatan, program MBG. Izin bertanya terkait keadaan lapangan yang saya jalani sekarang, khususnya pada saat kami mendata 3B di lapangan. Awalnya kami kesulitan mendata 3B karena komunikasi dengan kader agak sulit dan juga terkendala dengan data yang ada di Ibu Kader. Di awal kami hanya diberikan data per posyandu itu hanya 30-40 data 3B. Tetapi setelah kami dalami dan kami telusuri, ternyata data 3B di kecamatan saya, khususnya di Palu Selatan, itu ada lebih banyak daripada itu. Kendalanya menurut kader adalah keaktifan. Nah, sekarang pertanyaan saya terkait tadi sudah dipaparkan ada aplikasi SIGA untuk mengecek data. Kendala yang muncul sekarang, data 3B itu membludak karena untuk distribusi MBG, kader posyandu ingin menyampaikan bahwasanya dari SPPG itu ada insentif untuk per ompreng yang diberikan ke kader. Permasalahan muncul di sini karena mengejar kuantitas, karena ada insentif. Jadi kendala kami, data sekarang membludak untuk cepat dilayani. Nah, izin pimpinan dari BKKBN Pusat dan Kemenduk Bangga untuk membantu kami bagaimana cara kami untuk memvalidasi data 3B secara cepat, tepat, dan akurat. Karena jangan sampai kami terjadi double data atau bisa jadi muncul data fiktif. Nah, ini yang kami khawatirkan. Jangan sampai program ini menjadi program yang hanya mengejar kuantitas, tapi kita mengejar kualitas juga khususnya di 3B ini. Jadi mohon kami dibantu bagaimana cara untuk melakukan validasi data 3B secara cepat, tepat, dan akurat di posyandu yang sedang kami jalani untuk distribusi saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Onan Sepang dari Palu. Siap. Untuk selanjutnya kami ingin memberikan juga kesempatan kepada teman-teman kepala SPPG, terutama di sini ada terlihat Pak Gus Theodoman dari SPPG Pasar apa ya ini ya? Pasar Teluk. Sudah bisa bergabung di panelis? Mohon pada panitia memberikan akses. Panitia, Ya, sudah? selamat pagi, Bu. Silakan Pak. Ya, apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Izin, Bu. Jelas sekali Pak. Silakan Pak. Baik, yang pertama sekali yang saya hormati para Ibu Bapak pimpinan, yang saya hormati seluruh undangan yang hadir baik secara daring maupun luring. Izin saya ingin menyampaikan dan menanyakan beberapa hal di sini. Yang pertama, berkaitan dengan data 3B. Jadi kurang lebih 1 bulan terakhir kami dianjurkan dan diwajibkan bahkan untuk menginput data 3B secara detail di Didi Alur agar dapat melaksanakan laporan harian. Jadi setelah data itu lengkap, maka laporan harian tidak bisa diinput atau dikerjakan. Jadi sedikit ada kendala yang kami hadapi berkaitan dengan NIK